Nemu yang matang, Neng. Tuh. Tadi masukin. Tadi mah aneh ke sendiri mah keset tapi ada ama manis. Oh. Astagfirullahaladzim. Neng. Apa, Badru? Apa? Iya, ama serem kalau udah kayak gitu teh. Hah? Serem udah. Mama. Kemana, Neng? Mau kemana? Kenapa ini? Enggak. Lah ya, mama tanya serem. Bagaimana? Mama, Badru. Neng panas gak? Mau pakai topi ya? Enggak panas. Oh, enggak, cina sahabat. Neng mah rela panas-panasan asal AA yang gak kepanasan. Gak kemanasan gimana ini sahabat? Kalau Neng yang gak mau nikah? Neng kan belum nikah. Untuk mendapat ridho Allah itu selain Neng melaksanakan kewajiban Neng sebagai umat muslim, salat 5 waktu, puasa wajib, terus Neng juga harus taat dan patuh sama orang tua. Terus gimana? Itu si orang tuanya itu langsung masuk ke surga. Karena ketaatan seorang anaknya kepada suaminya. Coba sama Neng. Kenapa aja tiba-tiba mendadak tahu ini ceramah? Ya, ama mengingatkan, saling mengingatkan kan boleh sesama muslim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat JTK Entertainment. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah sahabat ya. Nah sahabat, di sini Abadru lagi berada di kebun. Nah ini ada pohon apa ini sahabat ya? Pohon belimbing ini mas sahabat tuh. Tuh sahabat, ini belimbingnya. Ini masih pada hijau, belum pada matang. Cocok buat ngerujak mah sahabat. Dan sahabat, sekarang Abadu mau ngevlog bersama gadis desa Neng Yuli asal Pasir Huni. Deng. Ih, tepe beja, mau, ih. Udah gitu, puak-paok Neng mah. Balimbing di paok, KTA di paok, kira sahabat. Waalaikumsalam ya Neng ya. Kenapa Neng? Serem cina sahabat. Emang dah amat serem. Aduh, nemu yang matang Neng. Tuh. Masukin. Tadi mah aneh ke sendiri mah keset tapi ada ama manis. Oh. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Itu ya kan. Ya Allah, digombalin sama Neng Yuli sahabat. Sampai koprol. Aduh. Jatuh Neng tulungan hese. Neng, ternyata di sini banyak ini ya, banyak belimbing ya, sahabat tuh. Neng sama siapa di sini Neng? Berdua. Sama siapa? Sama hati Neng yang paling dalam buat abang. Oh Neng, itu kerudungnya petot. Iya. Berdiri di Neng mah. Kenapa ngajak berdiri? Gak enak berdiri mana Neng? Karena kalau duduk mah gak enak. Ih, Neng mah. Mau ngambil lagi gak? Mau? Buat di sana buat ngerujak. Banyak kalau ya. Hah? Banyak. Itu kerudungnya ditiup. Udah. Tuh, ngambil sini. Aduh sahabat. Nah, tuh udah kuning. Ih, kuning. Tuh sahabat. Sama nggak kuning? Iya kuning sahabat. Menyala abangku. Tuh di dalam Neng. Mana di dalam mana? Di dalam ada. Bukan belimbing dalam amat tuh Neng. Apa? Udah sini. Hei, tuh. Kelihatan nggak? Oh, nah ini. Itu 2 tuh. Satu lagi. Tadi kan kita lihat yang paling atas ada yang kuning. Mana? Itu mah matang banget. Oh, itu mah udah jatuh, Neng. Iya. Harus dijual. Itu simpen dulu tuh, Neng, bobokonya. Bukan pohonnya yang digebregin.
Nah, jatuh tuh. Tapi itu mah busuk, Neng. Busuk kak? Enggak. Enggak. Wangi. Neng, panas, kita berteduh sana yuk. Ada saung sana yuk. Apa Gak mau di ada sini? lagi dah habis. Hah? Gak ada lagi habis. Habis? Mm-mm. Yuk kita ke sana. Awas hati-hati. Set. Hati-hati dah nih. Aduh. Dapat berapa biji, Neng? 7. 7. Mm-mm. Kalau Neng harus memilih dari angka 1 sampai 10, Neng pilih yang mana? Pilih A aja. Angka, Neng, angka. Pilih angka berapa? Nomor 1. Hah? Nomor 1. Angka 1? Nomor 7. Karena tujuan Neng untuk Abadul. Aduh, pret. Wah, sahabat, ada Alfamart di sini. Mana Alfamart? Ini apa? Mitra UKM Alfamart. Oh iya, sahabat. Coba kita ke sana. Duh, panas sahabat ini teh. Tapi ini mah kayak gubuk. Di sebelah sana di dalam, Neng. Nggak mau. Di sana. Ah, panas kameranya di sini. Ih. Oh iya. Aduh, sahabat. Nah, sok Ini duduk. mah kayak ini ya, kayak bekas orang gitu. Bekas orang gimana? Ada ini, Ada apa? ada samak, ada itu. Kan ini suka ada petani di sini. Hmm. Yang ngurus sawah di sini itu, Neng. Oh. Di dalam gak ada siapa-siapa ya, Neng. Ah, takut di sini mah. Takut di Banyak mana? penunggunya. Siapa penunggunya? Neng. Bilang sama. Aduh, istirahat tuh Neng, panas. Hmm. Sambil makan itu tuh. Makan belimbing. Tapi teh mana yang matang? Tah, tadi yang matangnya mana? Oh, itu. Coba dimakan. Apa? Itu dimakan belimbingnya. Hmm. Busuk ini mah. Ah, busuk. Tuh. Ih, banyak ulatnya, Neng. Buang. Buang banyak ulatnya itu teh, sahabat. Busuk. Nah, yang itu, yang satu lagi. Busuk. Ah. Oh, busuk juga. Kalau yang ini agak kuning, nanti keset. Tapi nggak tahu keset. kalau makannya depan abad rumah. Hmm. Ini mah manis. Pret. Aduh. Panas, sahabat. Kenapa Neng ketawa? Apa? Neng lihat ke dalam yuk. Ada apa di dalam? Ada kamar mandi. Mana? Tuh, Nggak ada. ada juga. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kalau di sini apa nih? Ini mah gudang buat penyimpanan nih padi. Oh. Aduh, ini sawahnya pada kering nih. Kayak punya Neng kering tak? Basahin yuk. Hati Neng juga kering ini. Basahin tuh. Nggak mau Neng kering. Hah? Kenapa? Nanti juga basah sendiri. Kenapa basah sendiri? Panasan mah. Kehujanan atuh Neng basah meureun. Panasan Burucut. Lucut cenah sahabat. Boba sreng. Apalagi kalau lihat awal. Duh. Aduh. Gak kuat teh. Gak kuat tidak sahabat. Apa? Neng. Neng. Apa Badru? Apa? Ya amat serem kalau udah kayak gitu teh. Hah? Serem udah. Mama. Kemana Neng? Mau kemana? Kenapa ini? Enggak. Lah ya matanya serem. Mau gimana? Mama Badru. Neng. Itu ada air minum. Mama udah pindah ya, takut Pindah kemana? banyak jin di sini. Hah? Takut? Banyak jin cenah sahabat. Pan jinnya ini, jin cantik. Halo. Badrun. Aduh sahabat. Neng panas gak? Mau pakai topi ya? Enggak panas. Oh, enggak cenah sahabat. Neng mah rela panas-panasan asal AA yang gak kepanasan. Gak kemanasan gimana ini sahabat? Kenapa pakai topi? Awas, hati-hati. Aduh. Neng, bawa ini gak? Bawa gula gak, Neng? Enggak. Mau ngerujak. Enak kalau ngerujak, Neng. Panas-panas Rujak gini. apa belimbing? Emang belimbing bisa dirujak? Bisa lah. Emang Neng belum ngerasain rujak belimbing? Belum. Ih, banyak ulatnya. Iya, sahabat. Panen ulat, Neng, ini mah. Kan biasanya kalau
Pohon apa? Kenapa ya kalau lihat ulat langsung gatal-gatal gitu? Berarti itu teh Geli, getak. ada itu apa? Semacam Fobia. hah? Fobia. Bukan fobia, Apa? halusinasi. Iya. Jadi ketika lihat bulu-bulu ulat itu kan jadi langsung kebayang, langsung apa? Garuk ke sini gitu. Sahabat. Jadi asuk-asukan kayak gini nih, sahabat. Aduh. Tuh, Neng, adem. Angin. Sepoi-sepoi. Alah, sahabat. Kalau bling-blingnya banyak mah enak dirujak. Betul. Cuman sedikit. Itu juga banyak segitu. Sedikit Lebih dari satu. Itu Neng, jangan gitu. Apa? Jalannya. Nanti gimana kalau Nah, ini ngobrol? enak banget ada ini. Enak apa? Ini ada ini enak. Tuh. Sana sahabat. Ya, teh kurang. Terus sama orang nih cuman gini-gini doang emang Tuh. ini kenapa? Sudah, masa cewek jalannya kayak gitu, sahabat? Ih. Oke, sahabat, kita mau ke saung. Ya Allah. Neng. Pemandangannya di sini indah ya? Tapi seindahnya pemandangan di sini enggak seindah wajah Anda. Sini duduknya. Ya Allah, tuh sahabat. Apa? Ini hulung helang. Ya Allah. Keringatan ayah. Neng, kamu tanya sesuatu sama Neng. Tujuan Neng hidup di dunia ini apa, Neng? Tujuan yang hidup Ya, untuk ibadah, terus? untuk mencintai A. Serius, Neng serius. Iya, terus apa? Tujuan Neng untuk ibadah. Iya kan manusia itu dihidupkan untuk ibadah Ibadah sama siapa? sama A. Ih, serius, Neng serius ini mah, jangan gombal. Ih, Udah ama kalau ngomong diajak serius, nah, coba ini. suka apa? Ini juga duluan bercanda. Ih, sok anak serius ya. Ya, Neng dilahirkan ke bumi ini tujuannya untuk apa? untuk hidup. Ya pasti kalau diciptakan ke dunia itu pasti Iya, hidup, untuk Neng. Hidup. Hidup Hidup itu untuk apa, Neng teh? kita Ya, Neng, versi Neng, menurut versi pendapat Neng. Neng. buat ini, buat ibadah. Terus selain ibadah kita juga buat ngambil apa? Ya pokoknya buat hidup, buat ibadah. Buat ibadah dan untuk menggapai ridho Allah. Percuma ibadah, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi Allah nggak ridho. Iya. Percuma kan? Ah. Karena banyak sekarang orang-orang kayak gitu. Ibadah, tapi nggak menggapai ridho Allah. Kan tujuan kita itu Caranya menggapai ridho Allah? caranya. Neng kan belum menikah. Neng harus taat dan patuh sama orang tua. Terus kalau kitanya nggak nikah, berarti nggak dapet ridho Allah. Kalau nengnya nggak mau nikah, Neng kan belum nikah. Untuk mendapat ridho Allah itu selain Neng melaksanakan kewajiban Neng sebagai umat muslim, salat 5 waktu, puasa wajib, terus Neng juga harus taat dan patuh sama orang tua. Kalau udah taat dan patuh terus orang tua udah ridho, kalau misalkan Neng pendek umur, meninggal sebelum menikah, itu Allah sudah ridho. Karena ridho Allah, kalau Neng belum menikah, itu berada di orang tua. Tapi ketika Neng udah menikah, ridho Allah itu pindah ke suami. ya, kan nggak perlu nikah. Gimana? Iya, jadi kan nggak perlu nikah. Taat sama orang tua aja kan udah cukup. Terus kan untuk melengkapi sebuah ibadah, itu kan dengan cara menikah. Allah menciptakan makhluknya itu dengan pasang-pasangan. Bumi dengan langit, malam dengan siang. Yuli dengan Badru. Tuh, ngegombal deh sahabat. Apa gombal? Iya kan kata. Laki-laki sama perempuan, gitu. Ya contohnya Yuli sama Badru. Gitu. Iya, gitu Neng. Iya kayak gitu. Nah, kalau Neng nggak mau menikah, berarti udah melawan kodrat.
Karena Allah menciptakan makhluk itu ke bumi itu secara berpasang-pasangan. Sok. Iya Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Terus sekarang Neng kan kedepannya mungkin pingin menikah ya. Pingin punya suami. Terus kan nanti ketika Neng udah menikah, jadi Neng itu untuk menggapai ridho Allah itu harus taat dan patuh sama suami. Jadi nggak ini sama orang tua Neng. Jadi kewajiban Neng pindah ke suami untuk patuhnya. Gitu. Ibarat contoh kayak gini ya. Ada cerita ya. Ada seorang istri ditinggal sama suaminya untuk berperang membela agama Allah. Sebelum berangkat si suami itu berpesan sama istrinya, jangan keluar rumah sebelum aku datang. Itu pesan dari seorang suami ke istrinya. Nah, setelah ditinggalkan, orang tua si istri itu mengalami sakit. Terus ada yang ke rumahnya ngasih tahu sama istri yang tadi ditinggalin sama suaminya kan ya. Saya nggak mau keluar sebelum suami saya pulang. Walaupun ibu dan bapak saya lagi sakit. Tapi itu kalau misalkan, kan itu orang tua kita yang sakit. Betul, orang tua yang sakit. Nah, terus 2 kali ada yang datang lagi ke rumah si istri tersebut ngasih kabar lagi. Sakit parah katanya orang tuanya. Masih tetap enggak menjenguk orang tuanya si istrinya. Yang ketiga kalinya datang lagi yang ngasih tahu sama istrinya bahwa orang tuanya itu udah meninggal. Si istri cuma bisa menangis, gak bisa melihat jenazah orang tuanya. Terus itu jadi durhaka nggak? Nah, setelah orang tuanya meninggal, terus kan ada sahabat yang nanya sama Nabi, terus gimana? Itu si orang tuanya itu langsung masuk ke surga. Karena ketaatan seorang anaknya kepada suaminya. Berkat ketaatan si anak tersebut sama suaminya, jadi orang tuanya yang masuk ke surga, Neng. Saking penting-pentingnya seorang istri itu taat sama suami. Orang tua lagi sakit terus meninggal juga, si istrinya itu nggak bisa datang ke sana untuk melihat kondisi kedua orang tuanya. Ketika Neng nanti punya suami, terus Neng taat dan patuh sama suami, terus menjalankan kewajiban Neng sebagai umat muslim ya, sholat 5 waktu, puasa wajib, taat dan patuh sama suami, cukup itu aja. Neng sudah disuruh memilih mau masuk surga lewat pintu manapun. Kayak gitu. Jadi gak usah neko-neko Neng. Kalau jadi istri itu, kalau jadi wanita itu, cukup taat dan patuh sama suami. Neng mau surga yang mana silahkan. Ngerti gak Neng? Iya. Sok, coba. Coba sama Neng. Kenapa aja tiba-tiba mendadak tahu ini ceramah? Ya, ama mengingatkan, saling mengingatkan kan boleh sesama muslim. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya. Sok. Hah? Kalau udah ceramah gitu. Bukan ceramah, hei. Ama bukan ustad. Tapi kan sama aja udah kayak ustad ama. Enggak, ama cuman bercerita. Bercerita ya Neng ya. Pengalaman AA, terus kan AA juga suka baca-baca, terus suka mendengar juga dari para kiai. Kayak gitu. Jadi seorang wanita itu untuk menggapai surga Allah itu sangatlah mudah. Kalau cewek yang belum menikah cukup taat dan patuh sama orang tua. Kalau wanita yang sudah menikah cukup patuh dan taat sama suami. Kalau si suaminya kurang ajar? Nah, boleh. Itu ada pertanyaan bagus itu buat Abad tuh. Iya, kalau misalkan Neng nikah ini, terus Neng udah taat sama si suami teh. Tapi si suaminya gimana? Kurang ajar? Kurang ajar di luar sana. Contohnya kurang ajar gimana? Main cewek? Main cewek atau main kekerasan sama kita, terus gimana? Nah, itu kembali lagi kita ke fitrah seorang istri. Kenapa? Iya, karena gini ya Neng ya, ketika Allah menyuruh seorang istri untuk taat sama suami,
Kan udah dicontohkan sama Siti Siti Aisyah. Asiyah, istrinya Fir'aun. Oh, Itu Siti Terus? Asiyah. terus? Fir'aun kan suaminya. Mm-mm. Itu udah melebihi batas wajar seorang makhluk ya. Bahkan Fir'aun itu udah mengaku sebagai Tuhan. Mm-mm. Itu kan sama istrinya juga suka melakukan kekerasan. Tapi si istri itu tetap taat dan patuh sama suaminya karena ingin menggapai ridhonya Allah. Walaupun suaminya sejahat apapun, tapi dengan kesabarannya Siti Asiyah untuk melayani suaminya, selama suaminya tidak menyuruh maksiat, tetap dilaksanakan. Selama itu masih ada ikatan suami istri. Jadi kembali lagi sama si istrinya, sabar enggak dalam menyikapinya, sabar enggak dalam menjalaninya. Jadi berkat kesabarannya itu, Siti Aisyah itu menggapai ridho Allah. Kalau sudah menggapai ridho Allah, itu surga. Surga mana yang mau dipilih, silahkan. Kayak Si gitu, Neng. perempuan yang nggak kuat sama nggak sabar, Ya berarti kembali lagi sama itunya, berarti nggak kuat. Berarti si wanitanya harus mencari pintu surga bukan lewat suaminya. Kayak gitu, Neng. Ngerti gak? tetep salah cowoknya. Salah gimana? Kurang ajar. Neng, nggak kayak gitu konsepnya. Kalau menurut syariat Islam itu nggak gitu. Selama si suaminya nggak memerintahkan Neng hal yang Buruk. buruk, patuhi dan taati. Oh, jadi taat tuh meskipun suami kurang ajar di luar dia gitu. Iya, selama Meskipun hati si istrinya juga sakit, si cowoknya di luar sana kayak gitu, sabar aja gitu. nah, itu kan nanti ada aturan-aturan tersendiri. Kalau misalkan yang udah gak sanggup untuk membina hubungan rumah tangga, yang mungkin kan sekarang udah ada jalurnya. Silahkan gugat. Gitu. Kalau udah gak sanggup. Tapi kalau masih ada ikatan suami istri, mau sakit, mau kuat gak kuat, harus seperti itu. Harus dijalankan. Iya, Bado. Nih, sob, apalagi pertanyaannya? Iya, ya. Takutnya Neng, misalkan ada unek-unek ya ketika kok bisa gitu, Abadu menjelaskannya nggak adil katanya. Iya, emang gak adil. Memang nggak adil ya. Mm-mm. Kenapa nggak adilnya? Masa ya si ceweknya digituin tapi nggak bersabar gitu. Ya kan itu kodrat seorang istri, Neng. Mm. Terus kalau ketika Neng misalkan diselingkuhin atau gimana gitu ya, ya kan itu mah kembali lagi sama Neng. Kenapa? Neng yang bisa bikin dia nyaman gitu. Bukan. Neng ketika istilahnya udah nggak sanggup, ya mungkin untuk menempuh jalur yang lain. Contohnya ke pengadilan untuk minta berpisah gitu kan. Mm. Selama Neng masih istri laki-laki tersebut, tetap Neng harus taat dan patuh apapun keadaannya. Kayak gitu. Iya. Ada lagi gak? Udah nggak cukup. Hah? Udah nggak cukup. Oh, masih ada unek-unek menurut Abadu mah. Soalnya belum terserap kata-kata Abadu sama Neng. Enggak, udah. Hah? Udah. Serius. Terus A mau tanya sama Neng. Menurut Neng, ketika Neng nanti sebagai seorang istri, terus ada omongan Abadu yang kayak tadi ya, bahwa si istri itu harus taat dan patuh sama suami, menjaga kehormatan suami. Nah, itu Neng ambil hikmahnya dari AA. Gimana? AA kan harus taat sama suami ya, nanti ngelakuin. Iya, maksudnya ketika nanti Neng udah menjadi istri, Istri udah punya orang suami. lain. Iya, masa istri AA tuh, Neng? Ih, Neng mah. Ya nanti kalau udah menjadi istri suami Neng, Heeh. nah kan Neng harus taat dan patuh. Terus harus menjaga kehormatan suami, menjaga harkat martabat suami. Nah, dari situ Neng kan bisa belajar gitu kan ketika melihat, oh suami saya itu kayak gini ya orangnya. Jadi Neng lebih membaca keadaan ya, baca keadaan. Terus Neng lebih mengikuti alur. Neng mah kayak gini, kalau misalkan oh, orang itu teh nggak suka gini, Mm-mm. ya udah nggak nengokin lagi.
Nah, jadi Kayak gitu kalau misalkan kita lagi suka sama, misalkan Neng teh udah punya suami gitu. Iya. Suami Neng teh nggak suka apa yang Neng lakuin. Oh berarti dia teh nggak suka. Ya udah nggak lanjutin. nah gitu. Berarti Terus kan itu misal- satu bentuk ketaatan pada suami. Ketika suami Neng misalkan nanti Neng misalkan keluar gak pakai kerudung gitu ya. Mm. Suami Neng kan gak suka. Mm-mm. Neng udah istilahnya stop keluarnya pakai kerudung gitu kan. Jadi Neng ketika keluar pakai kerudung. Nah itu udah patuh dan taat sama suami. Mm-mm. Karena itu kewajiban gitu kan. Terus ketika Neng melanggar, misalkan suami nggak suka Neng keluar nggak pakai kerudung, terus Neng menentang sehingga istilahnya Neng tiap keluar nggak pakai kerudung. Nah di sana kan dicap sebagai istri yang durhaka sama suami karena gak turut dan gak patuh sama suami. Kesimpulannya, bisa nggak menyimpulkan omong-omongan A? Jadi kalau belum sanggup Neng untuk taat dan patuh pada Jangan seorang nikah. suami, nah cerdas. Ya udah nggak nikah. Nah gitu. Karena belum siap. Nah iya. Ketika Neng udah siap untuk istiqomah, taat dan patuh sama seorang laki-laki nanti sebagai imam Neng, baru Neng ini menikah. Tapi ketika Neng belum sanggup, jangan sampai dipaksakan. Nanti timbul perpecahan dan perceraian. Jadi jangan. Perpecahan itu kan bisa keluarga, gitu kan. Perceraian bisa Neng sama suami juga, kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan Neng masih suka main, suka kesana kemari, suka istilahnya menikmati kemauan Neng, gak mau diatur, ya Neng jangan dulu menikah. Nanti ketika menikah, pasti nanti suami punya aturan tersendiri. Iya tuh. Nah. Kayak Neng juga kalau misalkan dia jadi suami aku harus banget apa peraturan Neng. Neng juga punya peraturan. Nanti kamu jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kan gitu bukan? Neng, peraturan kayak Apa? gimana? Misalkan iya peraturan istri mah kan cuma simpel ah. Kayak gimana contoh? Yang namanya cewek. Itu mah bukan peraturan. Sama aja. Itu mah mungkin komitmen di antara dua belah Iya, pihak. kan kalau misalkan mau nikah harus komitmen dulu. Iya. Kamu benar mau nikah sama saya? Nggak ada cewek yang lain lagi yang mau kamu redik di luar sana? Heeh. Ya kan kayak gitu. Iya. Iya. Ya kan itu mah nanti komitmen sama suami Neng. Peraturan Neng masih ada. Apa contohnya? Ya ada, itu bukan permisi Neng. Oh, itu mah rahasia gitu ya. Iya. Tapi aku boleh tahu. Gak boleh dong. Oh, Neng sudah main rahasia-rahasiaan sama A? Ih, Ih, apa abang? Neng. Apa? Jadi ini teh paling lama ya ngebahas ini. Ya ini mah sekedar ini ya, bukan nasihat, saling mengingatkan ya. A juga belum tentu baik, A juga belum tentu benar. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan Neng kedepannya mendapatkan imam yang soleh. Amin. Gitu. Udah. Aduh. Hah? Ih, Soleh apa tuh? soleh mau orang itu orang Lampung sih soleh. Asoleh? Siapa Soleh. Soleh? Orang Lampung. Nah, nanti kan Abadu doakan mudah-mudahan Neng nanti mendapatkan imam yang soleh, Amin. mau bertanggung jawab sama Neng, Amin. mau membimbing Neng ke arah yang lebih baik. Amin. Makasih. Amin. Tapi kadang ada istri yang susah diatur Neng. Kenapa? Ya mungkin punya egonya tinggi. Gampang Neng mau diatur kalau misalkan yang ini ya udah. Jadi ketika hal itu nggak disukai sama suami ya Neng jangan lakuin lagi. Iya. Kayak gitu. Neng mau gak ridho Allah? Mau. Ya mau atau siapa yang gak mau Badru? Sekarang Apa? mau gak menggapai ridho Allah? Ya mau. Ya harus taat dan patuh sama orang tua. Iya. Jangan melawan sama orang tua. Enggak. Paling kalau misalkan apa-apa ya udah diem. Nah gitu. Pokoknya jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kayak gitu. Karena Neng patuh dan taat sama orang tua itu bukan perintah orang tua. Perintah Allah. Neng nanti kalau sudah menikah
harus taatan patuh sama suami bukan perintah suami, perintah Allah. Jadi ketika Neng melawan suami berarti melawan Allah. Neng mau dicap jadi makhluk yang durhaka sama Allah. Enggak mau. Iya, kayak gitu sahabat. Jadi ngantuk. Jadi ngantuk. Jadi melehoi. Iya. Aduh, Enak sahabat. banget kalau udah ngajarin cara berarti. Aduh. Jadi bawaannya tuh ngantuk. Ngantuk minum bobo. Iya. Alah, sahabat. Kayak gitu Neng ya. Juga kan belum tentu benar. Belum tentu baik juga. Ya, walaupun istilahnya di mata orang lain itu bla 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 kayak gitu. Ya Ama gak menghiraukan, yang penting kan Ama fokus sama tujuan AA gitu kan. Fokus sama Tujuan pekerjaan. apa? Hah? Tujuan apa? Mencintai Neng. Ampun sahabat. Jangan suka kayak gitu. Nanti ketika orang ada yang baper gimana? Bercanda sahabat. Nah gitu. Aduh. Tujuan A. Tujuan A kan ini. Pengen menggapai ridho Allah. Dengan membantu orang-orang sekitar. Ya banyak kalau laki-laki itu ya untuk menjalan menuju surga itu ya. Banyak sekali. Ya contohnya kita itu taat melaksanakan. Bukan sama istri. Suami juga Taat beribadah. Suami juga sebaliknya harus taat sama istri. Neng. Apa? Nggak ada di dalam hadis. Iya emang nggak ada. Maksudnya gini dulu, Apa? nggak ada di dalam hadis suami durhaka sama istri, nggak ada. Tetep aja. Suami juga harus adil, Harus Masa ada. istri harus taat sama suami, tapi suami juga enggak taat sama istri. Neng, yang Apa? mengatur ketaatan itu Allah yang menyuruh. Dia tahu. Emang ada dalam hadisnya suami harus taat sama istri? Ya emang nggak ada, tapi kan harus juga. Hah? Harus juga. Kalau misalkan si istrinya nggak suka apa yang dilakuin sama suami, Neng, suaminya masih ngebantah gimana? Neng, kayak gini ya. Tanggung jawab seorang suami itu berat. Nanti ketika di akhirat, si suami itu dipinta pertanggungjawaban istrinya. Apa yang sudah diberikan ke istrinya, terus dosa apa yang sudah dilakukan istrinya, suami yang tanggung jawab. Suami melakukan dosa, istri nggak ke bawah-bawah, Neng. Jadi kalau suami melakukan maksiat, istri nggak ke bawah-bawah. Jadi jangan sampai istri juga melarang-larang. Tapi gini ya, kalau sekedar mengingatkan, nah itu gak, maksudnya boleh, bukan gak boleh. Istri mengingatkan suami untuk tidak melakukan hal yang maksiat itu boleh, tapi mengingatkan. Istri menyuruh sholat juga dosa loh hukumnya. Masa, kan Dosa. kita ngingetin. Hah? Kan kita cuma ngingetin. Bukan ngingetin, Neng. Menyuruh. Ngingetin sama menyuruh beda loh. Sama. Beda. Konteksnya kayak gini. Itu. Konteksnya kayak gini. Kalau menyuruh. Gerak sholat. Gerak sholat. Itu menyuruh. Kan kalau nanya, Nah, sholat belum? kalau mengingatkan gini. Ini udah jam 12 ya. Waktunya apa? Waktunya apa? Nah, itu ngingetin. Ya, sama aja kayak itu juga. Beda konteksnya, Neng. Sama, Emang hampir mirip. Menyuruh sama mengingatkan itu hampir mirip. Tapi ketika menyuruh, itu kan lebih ke ada paksaan. Menyuruh gitu kan. Enggak, begini. Sama aja. Udah sholat belum? Kan No. itu doang. Ya itu mah nanya. Iya nanya. Itu mah masuk Nanya ke. sama ngingetin. Nah itu kalau kata-katanya seperti itu masuk ke ngingetin. Udah sholat belum? Udah cukup netizen aja yang menilai. Nah kalau misalkan gini kata-katanya dari seorang istri, sekarang sholat dulu. Nah itu kan nyuruh. Iya, kalau itu mah bukan cuma ngingetin kalau kata. Nah kata-kata Apa? udah mulai tertangkap sama Neng. Jadi nyuruh sama ngingetin berbeda konteksnya kan? Iya, nggak sama kan, pasti berbeda. Udah sholat belum? Itu kan Neng nanya sama dengan ngingetin. Iya. Nah, konteksnya kayak gitu kan. Sholat ke sana. Itu kan nyuruh. Ya, itu. Iya nyuruh terus. Iya, kan Kalau itu mah nyuruh kan Nengok cuma ngingetin, Nengok gak ngomong gitu. Gerak sholat. Enggak, ini mah cuma udah sholat belum? iya kan tadi kembali lagi sama tadi gini ya. Kata Neng kan
ngingetin sama nyuruh itu sama aja, nggak ada bedanya. Iya. Tapi ketika dipraktekkan sama kata-kata, menurut Neng juga beda. Ya barusan, udah sholat belum? Itu kan nanya, lebih ke mengingatkan. Terus ketika misalkan Neng ngomong ke suami Neng, sholat gih ke sana, Ya udah beda. nyuruh. Beda. Nah, Iya beda. pas sholat tuh beda. Nah, gitu sahabat. Aduh, Ya udah iya beda. udah beda cina sahabat. Mengingatkan sama nyuruh itu iya beda. Iya, pasti Emang beda. dari perkataannya agak sama, tapi emang iya benar. Kayak gitu, emang berbeda. Iya, ada cowok mah nggak mau disalahin. Kita bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini menurut syariat ya Neng ya. Jadi ketika si istri menyuruh suami untuk sholat itu dosa. Iya. Tapi kalau mengingatkan itu nggak apa-apa, salah, nggak salah. Kalau mengingatkan, konteksnya mengingatkan, bukan menyuruh. Hello, mengingatkan, hello. Aduh, sahabat, kayak gitu. Jadi Neng udah siap sekarang untuk menikah? Belum. Belum siap. Karena Neng belum sanggup. Belum sanggup untuk diatur. Iya. Nah, memang harus jujur. Kayak gitu. Kalau belum sanggup, belum sanggup. Kalau udah sanggup, sanggup. Kayak gitu, sahabat ya. Jadi seperti itu ya, sahabat ya. Ini ngevlognya enggak ini apa? Enggak cepeka-cepiki sekarang mas sahabat, lebih ke saling Terus, mengingatkan. Karena nggak mau dipenyandain. Pinnya diseriusin gitu. Iya. Sekali-sekali ngomong serius, jangan bercanda Nah, terus. sekali-kali ngomong serius kayak gini, Iya, sahabat ya. jangan kacak dikit terus. Oh, jangan cepaka-cepiki gitu ya. Iya. Kayak gitu, sahabat. Ya mudah-mudahan vlognya Abadu sama Neng Yuli juga ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf bila nanti ada penjelasan Abadu yang salah. Itu menurut pendapat Abadu. Terus kan ketika ada Abadu salah dalam berpendapat, itu semata-mata kehilapan dari Abadu gitu. Ya Neng ya, karena Abadu juga manusia biasa, bukan malaikat. Manusia luar biasa. Manusia biasa Neng. Luar binasa. Nah itu luar binasa sahabat. Oke sahabat, Neng kita ke sana yuk. Gimana? Ya pulang lah. Apa mau main lagi di sini? Gak mau Neng mau di sini. Enak ya di sini mah ya, adem sahabat. Tuh. Pengen bobo hawa nanti di sini teh sahabat. Apalagi kalau ada ini, ada kelapa sahabat, ya Allah. Ada kelapa. Kan kemarin di sana ini. Dibawa-bawa sama Neng kelapanya. Enak banget. Mana Neng? Seger pokoknya mah. Mana Neng kelapanya Neng? Ada Mana lihat? di belakang Mana nggak ada juga. ada 2. Oke sahabat, akhir kata dari Abadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.